Kasus dugaan intervensi penyidikan oleh dua perwira polisi di Polda Sumatera Utara memicu perhatian publik. Salah satunya Kombes Budi Saragih telah menyampaikan bantahan terkait tudingan tersebut. Namun pihak pelapor tetap meminta proses hukum berjalan transparan. Dugaan intervensi penyidikan oleh dua perwira polisi di Polda Sumatera Utara langsung dibantahnya. Kombes Budi Saragih menyangkal telah melakukan intervensi dalam penanganan perkara. Ia mengatakan itu tidak benar dan menilai tidak ada unsur kepentingan atau keuntungan pribadi dalam dugaan yang dilaporkan. Laporan ini dilayangkan oleh Mimi Herlina Nasution, seorang warga sipil Kabid Propam Polda Sumut pada 7 Mei 2025. Laporan terdaftar dengan nomor SPSP2-82-5 Romawi 2025-Subbaktian 2. Mimi didampingi kuasa hukumnya melaporkan dua perwira Kombes Budi Saragih dan Kompol Erikson Sinaga yang dianggap telah mengintervensi penanganan kasusnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Dugaan intervensi terjadi dengan dikeluarkannya nota dinas dari Irwasda saat perkara yang sudah dalam penanganan Krimsus dinilai sudah mencapai kepastian hukum, namun dilimpahkan ke Ditreskrimum. Akibatnya proses penyidikan harus dimulai dari awal. Mimi Herlina mengaku dirugikan dan meminta Bid Propam memproses laporannya secara objektif. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan adanya kepentingan pribadi dari para telapor. Kuasa hukum Mimi, Hilda Handayani, menegaskan intervensi tidak perlu dibuktikan dengan adanya keuntungan pribadi. Yang penting ada dugaan campur tangan yang menghambat penyelesaian perkara dengan tuntas dan efisien. Soal masalah intervensi itu atau tidak adanya yang dilakukan itu semua saya serahkan kepada Bid Propam yang memeriksa perkara laporan saya saat ini. Jadi biar berjalan sesuai dengan apa yang saat ini ada di Bid Propam, biar mereka yang menentukan ada tidaknya intervensi itu. Mengenai keuntungan atau menguntungkan dirinya sendiri atau tidak itu, semua itu saya kembalikan kepada Bapak itu yang mengucapkannya, yang mengatakannya. Karena dari awal saya nggak pernah mengatakan kalau Bapak itu ada mendapat keuntungan. Pak Kombes Budi Saragih dan Pak Erikson itu ada mendapat keuntungan dalam mengintervensi perkara yang mereka lakukan di Krimsus. Jadi janganlah membangun opini yang baru padahal adanya keuntungan atau nilai-nilai lain. Akibatnya mereka melakukan intervensi dalam perkara saya ini, saya merasa dirugikan. Selama ini perkara saya sudah berjalan dengan bagus dan sesuai apa yang dilakukan oleh penyidik, berjalan dengan baik, sehingga akan membuahkan suatu hasil yang sesuai prosedur. Lama mereka sudah melakukan penyelidikan. Tapi karena ada intervensi dari dia, saya merasa dirugikan. Semua perkara saya dilimpah dari Krimsus dilimpahkan ke Krimum. Jadi di Krimum diawali lagi, dimulai lagi. Iya, jadinya harus diulang lagi semuanya perkara saya dari awal. Harapannya gimana? Saya berharap kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Irwasda untuk meninjau laporan pengaduan saya ini, segera menindaklanjutkan laporan saya ini. Saya berharap meminta agar pangkat yang tinggi ini, pangkat Bapak Kombes Budi Saragih dan Kompol Erikson Sinaga tidak menjadi penghalang untuk pembuktian di Bid Propam. Ya, kalau pendapat saya pribadi menanggapi ya namanya memberikan jawaban Pak, ya itu sah-sah saja menurut pendapat saya. Ya kalau menurut Bapak Kombes Budi Saragih beliau tidak mengintervensi, saya rasa sah-sah saja. Tapi itu pun akan kami serahkan lebih lanjut kepada hasil pemeriksaan dari laporan pengaduan klien kami nomor 82 yang kemarin tertanggal 7 Mei 2025 ini gitu. Sepenuhnya kami serahkan kepada Kasubdit Paminal, kemudian nanti akan diteruskan bagaimana keputusannya nanti Pak. Seperti itu. Kami juga tidak dapat melampaui apakah benar mengintervensi atau tidak. Ya, kami serahkanlah kepada yang berwenang mengenai hal itu. Kemudian mengenai adanya keuntungan atau tidak gitu Pak. Intervensi itu kan kami tidak mensyaratkan harus adanya keuntungan gitu kan Pak. Nah masalah adanya keuntungan diri sendiri atau tidak
yaitu memang kami tidak keberatan atas itu dan kami juga tidak menduga adanya keuntungan tersebut. Akan tetapi tindakan dari anggota Irwasda ini yang kami sayangkan, kenapa diduga untuk melakukan intervensi terhadap perkara yang ada, hanya itu saja. Keuntungan itu memang dari awal kami tidak pernah, jangankan menduga, menuduh atau selainnya, itu memang tidak terlintas pada klien kami. Sejauh ini Bu, laporan Ibu di Propam udah gimana tuh Bu? Itu sekarang mungkin masih berjalan ya Pak, karena kan baru tanggal 7 Mei, ini kan baru tanggal 15, baru seminggu yang lalu gitu. Kemudian kemarin kami bertanya secara lisan, saat ini sedang berada di Subdit Paminal untuk penanganannya. Kami menunggu undangan interogasi kepada klien kami sebagai tindak lanjut. Ya memang kami menduga bahwa anggota Irwasda ini mengintervensi pekerjaan dari penyidik Krimsus gitu. Kalau beliau berpendapat yang harus keberatan adalah penyidik Krimsus, tentunya kami juga sangat keberatan Pak gitu. Ya, Masalah penyidik Krimsus itu merasa keberatan atau tidak, itu kan merupakan hak dari penyidik Krimsus menggunakan haknya atau tidak. Sementara akibat dari dugaan intervensi ini berimbas langsung, dirasakan langsung oleh klien kami gitu Pak. Dan ini yang dimana perkara itu harusnya sudah selesai, akan tetapi harus mengulang kembali. Kemudian yang kedua, kami juga memandang tindakan anggota Irwasda ini yang kami duga mengintervensi tersebut bertentangan dengan ajas penyelesaian perkara yang seharusnya itu dapat diselesaikan dengan ajas cepat, sederhana, dan ringan. Akan tetapi ini udah bertentangan dengan ajas tersebut. Harapannya gimana Bu? Harapan kami kepada Bapak Kabid Propam agar segera menindaklanjuti laporan nomor 82 yang saat ini berada di Subdit Paminal, dan kami berharap terhadap perkara ini adanya pangkat yang tinggi, Kombes, kemudian Kompol. Pangkat yang tinggi itu tidak menjadi penghalang dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini. Laporan pengaduan baik kami. Kami berharap, intinya kami berharap kepada penyidik juga yang memeriksa laporan pengaduan ini agar dapat bertindak profesional terhadap penanganan perkara, sehingga mendapatkan memang hasil yang benar. Kemudian ada tidakkah pelanggaran kode etik di dalamnya. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berjalan di Bid Propam Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris HST Sunurat, Kedan TV mengabarkan.